semua ya. Sebelum kita memulai berbagi praktik di siang hari ini biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk rekan-rekan bapak ibu-ibu semua yuk ya. Ini semua yuk. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semua. Silakan untuk kembali. Ya, ini izinkan saya untuk hari ini untuk berbagi praktik mengenai implementatif 7 jurus PKHEPA di siang hari ini. Ya, dalam hal ini nanti saya akan menerangkan ada 7 jurus PK. Yang satu, kenali potensi; 2, kelola emosi; yang ketiga, tumbuhkan resiliensi; keempat, jaga konsistensi; yang kelima, jalin koneksi; yang keenam, membangun kolaborasi; dan yang ketujuh, menata situasi. Tetapi yang di sini saya mau berbagi feedback ada 2 aja, ya, yaitu jurus 1 sama jurus yang kedua, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Di dalam kenali potensi saya sudah menjelaskan atau ke anak-anak sudah memberikan sosialisasi khususnya di anak kelas 8A waktu itu. Sebelumnya dalam pembelajaran memberikan sosialisasi itu harus sesuai dengan model ARKA dalam mengajarkan dalam pembelajaran ARKA. Yang pertama ada aktivitas, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada konseptualisasi, yang terakhir adalah aplikasi. Oke, next kita ke selanjutnya implementasi 2 jurus yang saya kenalkan di anak-anak baru ada 2, yaitu kenali potensi sama kelola emosi. Oke. Iya, ini untuk ini ya. Ya, untuk ini kelihatan. Oke, ada jurus yang pertama itu kenali potensi. Aktivitas siswa itu mengerjakan tes gaya belajar, yaitu pada waktu itu saya suruh untuk membawa HP, saya suruh buka di HTPP itu aku pintar ya, dan mengaplikasikan di situ. Yang kedua adalah membaca deskripsi tentang hasil tes gaya belajar. Untuk refleksinya siswa merefleksikan pengalaman belajar yang sesuai dengan yang sudah dilakukan dan kita diskusikan bersama di situ. Yang kedua, berbagi pengalaman belajar dengan anak dalam berpresentasi satu sama lain. Konsepnya ada 2, yaitu yang pertama deskripsi dan karakteristik masing-masing gaya belajar. Yang kedua, strategi yang tepat untuk masing-masing gaya belajar dan mengaplikasikan dalam membuat rencana belajar yang tepat supaya anak itu bisa tahu dia optimal atau tidak. Yang kedua, mencatat rencana hasil tersebut dan mempresentasikan. Jadi hasilnya juga ada di dalam sini. Di sini hasil tes gaya belajar siswa ada 32 anak. Di situ ada siswa kelas 8A. Ada gaya belajar ada 3, visual, kinestetik, auditory. Ya, jadi jumlah siswanya ada yang pilih visual ada 12 siswa, presentasinya ada 41%, kinestetik ada 9 siswa yang memilih ada 31%, auditory ada 6 siswa, ada presentasinya 21%. Yang memilih FIK ada visual, kinestetik, auditory ada 1 siswa yaitu 3%. Gitu. Jadi mungkin rekan atau teman-teman bisa tahu apa itu yang dimaksud dengan gaya belajar visual, auditory atau begini. Apa itu visual, begini? Visual itu melalui gambar, tayangan. Kalau auditory mungkin yang visual ya auditory, maaf, suara yang melalui pendengaran ya, pendengaran dengan itu. Kalau kinestetik mungkin Bu Nuni aktivitas gerak berarti ya, oke, dengan itu semua. Jadi semua bisa hasilnya bisa dilihat dari situ semua. Rekomendasi yang pertama adalah pembelajaran multi sensori, yaitu seperti ini, tentang setiap sesi pembelajaran itu harus bisa untuk dikombinasikan dengan lisan, dengan auditori itu, dengan visual sama kinestetik. Yang kedua, variasi metode mengajar, yaitu hindari metode yang selalu monoton aja. Jadi harus dirotasi antara metode ceramah, kelompok, demonstrasi, dan proyek, itu harus sama semua. Yang ketiga adalah fleksibilitas dalam penilaian, yaitu disediakan beberapa opsi bagi siswa untuk menunjukkan
pemahaman mereka, misalnya melalui presentasi lisan, laporan, tulisan, atau dalam melakukan proyek. Oke, jadi kesimpulannya kelas 8A merupakan kelas yang heterogen. Kemarin itu saya suruh untuk dites dalam gaya belajarnya dengan mayoritas siswa memiliki kecenderungan visual diikuti oleh kinestetik dan auditori. Untuk memaksimalkan potensi belajar seluruh siswa, semua disarankan untuk menerapkan sistem pendekatan pembelajaran yang terdiferensiasi dan bervariasi yang mampu dalam mengakomodasi dari berbagai kebutuhan tersebut ini ya. Oke, yang kedua yaitu jurus kelola emosi. Yang pertama tadi sudah di jurus kelola emosi ini saya kasihkan, iya sangat sulit sekali. Saya kasihkan di anak-anak kelas 8H kemarin itu sosialisasi. Karena apa, di anak-anak yang sekarang itu cara mereka dalam mengelola emosi itu sangat amat tidak bisa untuk anak-anak zaman now, apalagi zaman sekarang. Iya. Dan mereka kemarin itu tak suruh untuk membuat mengerjakan instrumen yaitu kompensasi sosial emosional di sini KSE, dengan merefleksikan siswa dengan cara mengenali dan mengendalikan emosi dengan berdiskusi satu sama lain kemarin. Yang kedua, berbagi pengalaman dalam mengendalikan emosi. Mungkin Bu Nini seperti apa caranya, mungkin Bu Bibi seperti apa, Bu Hedi seperti apa, ini seperti itu. Ini ada dua konsep ya di sini, ada deskripsi dan karakteristik masing-masing emosi. Yang kedua, strategi yang tepat untuk mengendalikan emosi itu seperti apa, dan aplikasinya ini membuat cara mengendalikan emosi yang tepat. Mungkin dari Bu Didit ya tadi sudah. Cara Bu Didit mengendalikan emosi seperti apa? Ya paling mungkin gedruk-gedruk atau bagaimana? Atau mungkin itu mencabuti tanah. pencabutan kemampi buah seperti yang itu. dulu tahu nggak ya? Yang Diam dulu, tarik nafas, nanti mungkin baru bisa. Oke. Dengar dia seperti itu. Coba kalau Bu Wiwi Tertawa. tidur mungkin Bu Wiwi. Tadi emosi mungkin diam aja. Oh, diem aja. Sudah dipraktekkan. Oke, sudah Lebih banyak dipraktekkan. bicara. Kita banyak bicara. Tapi tidak. Tertawa. Oke. Bu Dina yang terakhir. Bagaimana Bu Dina melihat yang saat? Kalau mungkin punya anaknya sampai bisa diatur ngeyel emosinya seperti apa mengendalikannya. Scroll TikTok. Benar sekali itu ya. Sekarang kita proses akhirnya bisa untuk kembali mengurangi ini ya emosinya ya. Daripada bagus Bu. Ya, oke. Hasilnya ini ada 3 rentangnya yaitu 80 sampai 70, 69 sampai 55 atau kurang dari 55 atau lebih sangat baik-baik. Atau yang ini yang kurang itu perlu bimbingan. Jadi ada 10 siswa yang 80 sampai 70, persennya 31 ya. Kalau yang 69 sampai 55 kategori baik itu ada 22 siswa, persennya 69%. Berarti dia cukup berkembang. Terus yang terakhir adalah kurang dari 55, berarti perlu pembinaan atau bimbingan. Itu tidak ada kemarin alhamdulillah. Ya, jadi rata-rata anak berkembang sama cukup berkembang. Hasilnya seperti itu. Berarti masih bagus jalan mengendalikan emosinya. Oke ya. Rencana tidak lanjut apa yang harus kita lakukan pada anak jika ke depan seperti itu atau bisa mengelola emosi dengan baik. Berarti ada 5 ini. Yang pertama, penguatan KSE yang melalui kegiatan pengembangan seperti monitoring teman sebaya atau proyek sosial dan sebagainya. Yang kedua, integrasi self dalam pembelajaran melalui kolaborasi antara guru BK sama guru mapel, guru sama mungkin Bu Lia sudah ya berkolaborasi Setiap hari. Oke. Yang ketiga, monitoring perkembangan sosial emosional siswa setiap semester melalui refleksi dan asesmen lanjutan. Yang keempat, pelibatan orang tua khususnya kalau ada permasalahan mungkin apa, dan mendukung perkembangan sosial emosional anak di rumah. Yang terakhir ada penyusunan laporan evaluasi sel pihak pembelajaran. Jadi di rapot biasanya ditunjukkan perkembangannya anak selama 1 tahun itu. Oke. Nah, dukungan yang diharapkan dari wali kelas, jadi bisa memahami dinamika kelas dan membantu penyusunan metode pembelajaran. Kalau dengan guru mata pelajaran itu biasanya mengadakan sesi diseminasi kayak seperti ini juga bisa. Ya, yang terakhir adalah dengan orang tua, yaitu mengenai gaya belajar pada saat pertemuan bisa untuk koordinasi dengan orang tua
baik itu dengan WA atau telepon atau media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita mengetahui potensi siswa dan bersahabat, mendidik dengan tulus, dan saya harapkan gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus